Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Maulidhu utawi nggon oleh den putraakine Kanjeng Nabi Muhammad iku bimakata ing dalam negara Mekah, ing dalam tanah Mekah. Al-Aminata kang den sentosaake. Tempat kelahiran Nabi Muhammad itu adalah negara Mekah, tanah Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tanah Mekah. Makkah Al-Aminah yang sentosa. Sentosa dalam arti Mekah adalah negara yang aman. Mengapa disebut Al-Aminah? Sebab sejak zaman dahulu Mekah ini merupakan negara yang aman. Siapapun yang berada di Mekah itu berada dalam keadaan aman. Ayyajibu ala kulli mukallafin ayatagida anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wulida bimakata wa ursila fiha. Artinya kita sebagai seorang mukallaf wajib beriman, wajib mengiktikoti, yakin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah dan diutus di Mekah pula. Maksudnya pertama kali Rasulullah diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul, diangkat menjadi seorang Rasul, lokasinya berada di Mekah. Wafatuhu utawi wafate Kanjeng Nabi Muhammad, wafatuhu utawi wafate Kanjeng Nabi Muhammad iku bi Thaibah ing dalam tanah Thaibah. Ngendi tanah Thaibah iku? Di mana letak tanah Thaibah? Tanah Thaibah itu rupane Al-Madinah, negara Madinah. Tanah Thaibah itu adalah nama lain dari negara Madinah. Madinah itu memiliki banyak nama, salah satunya adalah Thaibah. Qauluhu wafatuhu bi Thaibata ay wadufina fiha. Rasulullah wafatnya berada di tanah Thaibah atau negara Mekah. Begitu pula beliau juga dikubur di tanah tersebut. Terkait riwayat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam wulida ala sahih inda tudil fajri yaumal isnaini. Menurut qaul sahih, Rasulullah dilahirkan pada saat terbitnya fajar. Ini terjadi pada hari Senin di malam ke-12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ada yang mengatakan kelahiran Rasulullah bertepatan dengan hari saat ada serangan gajah terjadi. Ada yang mengatakan sebelumnya. Syekh Qurtubi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan setelah terjadinya serangan gajah selisih 50 hari. Jadi memang di antara para ulama berbeda pendapat tentang berapa waktu jarak antara serangan gajah dengan lahirnya Rasulullah. Nabi Muhammad sendiri dilahirkan dalam keadaan mata melihat ke atas dan kedua tangannya menapak pada lantai. Bahkan matanya ini seperti sudah dicelai. Posisi zakarnya, posisi kelaminnya itu seperti sudah dikhitan. Namun ada pendapat yang mengatakan yang mengkhitan Rasulullah adalah kakeknya, Abdul Muthalib. Beliau dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Nah, dari beberapa riwayat-riwayat tadi dapat disimpulkan bahwa bisa jadi Rasulullah ini memang dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan atau bisa dikatakan lahir dalam bentuk sudah dikhitan yang belum sempurna namun akhirnya disempurnakan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah dikhitan oleh malaikat Jibril pada hari pembelahan atau pada hari hati beliau itu dibersihkan oleh malaikat Jibril. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim tanpa ayah. Sebab ayah Rasulullah yaitu Abdullah
telah meninggal terlebih dahulu saat beliau Rasulullah berusia 2 bulan di dalam kandungan. Ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan, ada pula yang mengatakan Abdullah atau ayahnya Rasulullah wafat di saat beliau Rasulullah berada di dalam kandungan usia 8 bulan. Namun pendapat yang unggul atau yang rojih adalah pendapat yang pertama, yaitu Rasulullah ditinggal wafat oleh Abdullah, bapaknya, ayahnya, ketika beliau masih berada di kandungan usia 2 bulan. Nah, ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah meninggal di usia berapa ini juga banyak pendapat. Ada yang mengatakan beliau meninggal di usia 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Ada pula yang mengatakan Abdullah meninggal di usia 28 tahun. Ini juga banyak sekali versinya. Selanjutnya, atamma qoblal wahyi arba'ina. Atamma nyampurnakake sapa Kanjeng Nabi qoblal wahyi ing dalem sadurunge temurune wahyu arba'ina ing umur 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah itu saat beliau telah genap berumur 40 tahun. Wa umruhu utawi umure Kanjeng Nabi Muhammad, wa umruhu utawi umure Kanjeng Nabi Muhammad iku qad jawaza. Teman-teman wis nglewati apa umruhu. Iku qad jawaza, teman-teman wis nglewati apa umruhu as-sittina ing 60 tahun. Sementara umurnya Kanjeng Nabi Muhammad itu sungguh telah melewati umur 60 tahun. Artinya tidak kurang dari umur 60 tahun saat Nabi wafat. Kalau begitu berapa tahun Kanjeng Nabi berada di Madinah? Ulama mengatakan bahwa Rasulullah bertempat di Madinah sekitar 10 tahun dan wafat di sana ketika berumur 63 tahun. Pendapat tentang Rasulullah bertempat tinggal di Madinah selama 10 tahun ini disepakati oleh para ulama.